Shalom. Shalom. Apa kabar? Puji Tuhan. Saudara bersuka cita? Amin. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, terima kasih Bapak dan Ibu Gembala, Pak Sam, terima kasih banyak buat waktu yang diberikan buat saya untuk membagikan firman Tuhan. Saudara, ini kali kedua saya datang ke gereja saudara. Dan saya datang hari ini tidak sendiri, tapi saya datang bersama dengan istri dan anak saya ini di depan, ya. Dan sebuah kebahagiaan kalau saya bisa melayani bersama anak dan istri. Lihat, ini anak saya ini usia 1,5 tahun, namanya Bradley, lucunya minta ampun. Ya, saudara bisa lihat selucu bapaknya, kira-kira begitu. Ya, saudara, kami selama 3 minggu ini kami muter kemana-mana, Pak. Ya, kemarin kami 1 minggu di Singapura, pelayanan 1 minggu Singapura. Terus kemudian kami 1 minggu ke Taiwan. Terus kemudian kemarin ke Jogja dan sekarang di Kudus. Saya percaya bahwa semua saudara pasti merindukan sesuatu terjadi dalam hidup saudara. Amin. Saudara, saya belajar banyak bahwa saudara ibadah itu jangan cuma sekedar menghadiri tanpa kita mengalami. Ada banyak orang datang beribadah setiap minggu, suka menghadiri tapi tidak suka untuk mengalami. Saudara, pelajari dalam Alkitab, orang yang ketemu dengan Tuhan pasti hidupnya berubah. Kalau saudara ada perubahan yang jauh lebih penting, yang saudara harus terima, yang saudara harus inginkan, itu bukan hanya sekedar perubahan kantong, bukan. Ada banyak orang, sorry to say, imannya itu mulai salah, mintanya itu salah, keinginannya salah ketika datang di rumah Tuhan. Coba, berapa banyak orang datang ke rumah Tuhan minta cuma sekedar diberkati. Saudara, saya tidak anti dengan kata berkat, saya tidak anti. Tapi selama saya belajar di Alkitab, tanda orang yang ketemu sama Tuhan bukan cuma diberkati. Tanda orang ketemu dengan Tuhan bukan cuma sembuh. Tanda orang ketemu sama Tuhan bukan cuma melihat mujizat, tapi tanda orang ketemu Tuhan hidupnya bertobat. Ini kayaknya saudara gak senang ini dengar kata ini. Banyak orang suka diberkati, tapi tidak banyak orang suka dengan satu kata ini, bertobat. Makanya saya minta maaf saudara. Kalau saudara diberkati, puji Tuhan. Kalau rumahmu lebih besar daripada orang lain, puji Tuhan. Tapi buah yang jauh lebih penting adalah buah perubahan hidup. Itu jauh lebih penting. Makanya saya nggak heran, 2 bulan yang lalu saya mimpin rombongan ke Israel. Tour guide saya bilang begini, Abuna, ya Nisim, Abuna. Ada banyak orang suka dengan Yesus kalau baca di Alkitab, termasuk sejarah orang-orang Yahudi. Ada banyak orang suka dengan Yesus karena apa yang Yesus buat. Oh ya? Oh ya. Di mana Yesus buat mujizat, ribuan orang datang kepada Yesus. 1 kali dengan 5 roti, 2 ikan, berapa orang yang kenyang? 5.000. 5.000 orang mereka memuliakan Yesus. 1 kali Bartimeus, buta melihat, memuliakan Yesus. 1 kali Lazarus bangkit dari kematian, memuliakan Yesus. Tapi yang cukup miris Pak, dia bilang begini, tapi semua mereka meninggalkan Yesus ketika Yesus ada di atas kayu salib. Jadi begini, iman itu kuat bukan karena 5 roti 2 ikan. Iman itu kuat bukan karena Bartimeus buta melihat. Tapi iman itu kuat ketika kita mengalami proses yang namanya salib. Tapi kita tetap setia kepada Tuhan. Itu iman kuat Pak. Makanya kalau mau lihat orang Kristen, jangan ngelihat ketika diberkati setia sama Tuhan. Banyak Pak orang begitu. Kalau saudara datang hari ini, Pak saya mau ke gereja. Kenapa? Karena sehat, diberkati, puji Tuhan. Tapi justru saudara dalam keadaan tidak baik. Mungkin ekonomimu belum baik. Mungkin penyakitmu belum sembuh. Mungkin Tuhan belum tolong. Tapi saudara tetap datang hari ini, tetap menyembah Tuhan. Itu namanya luar biasa. Makanya begini saudara. Kalau saudara datang hari ini, jangan cuma memberikan persembahan pemberian. Tapi berilah persembahan korban. Saudara akan tanya kepada saya, Pak apa sih bedanya antara pemberian dengan korban? Orang-orang di dalam perjanjian lama ketika mereka mau menghadap Tuhan, mereka bawa namanya korban. Mereka bukan bawa namanya pemberian. Karena ada banyak orang datang ke rumah Tuhan cuma membawa pemberian, bukan korban. Apa sih bedanya pemberian dan korban? Begini, pemberian itu didasarkan karena kemampuan. Tapi korban Pak didasarkan karena ketidakmampuan. Tapi mau tetap memberikan, itu korban. Bahasa saya begini, saudara saya nggak ngomongin duit ya. Saya nggak ngomongin duit, saudara jangan salah arti. Kalau saudara diberkati 1 juta, saudara kasih 100.000 ke Tuhan, semua orang bisa Pak. Betul gak sih? Punya duit 1 juta, ngasih 100.000 ke Tuhan. Tapi kalau saudara, uangmu cuma
100.000, tapi saudara kasih semuanya buat Tuhan, itu bukan pemberian, itu korban. Sebenarnya gak mampu, tapi kita mau kasih. Nah, Tuhan itu suka bukan dengan pemberian, tapi Tuhan itu suka dengan korban. Ketika saudara gak mampu, kayaknya gak mampu sih Pak. Sebenarnya saya lagi gak enak badan Pak. Sebenarnya saya punya masalah Pak. Sebenarnya saya punya pergumulan. Tapi saya tetap memilih untuk mengangkat tangan menyembah Tuhan. Itu bukan pemberian, tapi itu korban. Dan Tuhan suka dengan korban. Makanya banyak orang yang suka memberi, tapi gak banyak orang yang suka berkorban. Nah, saudara ini kayaknya gak bersuka cita nih kayaknya. Haleluya, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Alasan sederhana kenapa kita diselamatkan karena satu. Karena ada orang yang bukan memberi, tapi berkorban buat kita. Oh iya, maaf saudara, sebagai bapak, siapapun saudara di tempat ini, sebagai bapak, saya akan rela kerja keras, saya rela akan banting tulang, berkorban buat diri saya, untuk semua kebutuhan anak saya, betul gak sih? Semua bapak akan melakukan itu, betul? Semua bapak, pasti bapak manapun, pasti setuju dengan saya, Pak, saya rela Pak, kadang keluar rumah, kerja banting tulang, patah tulang, sakit-sakitan, kerja keras. Yang penting anak dapat susu yang terbaik. Maaf saudara, bapak model begini aja tahu berkorban buat anak saya. Apalagi bapak saudara di sorga. Bapak model begini Pak, tahu yang terbaik buat anak, sayang sama anak. Apalagi bapak saudara di sorga, sayang. Kita kadang gak percaya sama Tuhan di sini. Tuhan, besok makan apa ya Tuhan ya? Bagaimana dengan masa depanku? Maaf saudara, seringkali dalam hidup saliblah yang membuat saudara setia sama Tuhan atau enggak. Jadi kalau saudara sedang ngalamin salib, tenang saja Pak. Karena di balik salib itu selalu ada kemuliaan Tuhan yang akan Tuhan berikan atas hidup saudara. Oh ya, gak usah takut. Makanya orang Kristen ngelihat salib itu bukan ngelihat tantangan. Ngelihat salib adalah ngelihat kemuliaan. Yes? Halo, berapa banyak kita ngalamin itu? Nah, ada orang di dalam Alkitab. Saya beri judul khotbah saya, judulnya sederhana. Judulnya adalah iman yang menyentuh hati Tuhan. Boleh sih beriman, tapi kayaknya imannya belum menggoncang sorga. Gitu. Ada banyak orang beriman gak? Beriman sih Pak, tapi kayaknya gak gitu loh ke Tuhan. Makanya buat saya saudara, kalau saudara menyembah itu sampai gitu loh sama Tuhan. Sampai apa? Gitu. Coba bilang gitu. Coba bilang kanan kiri gitu loh. Kayak greget gitu loh saudara. Itu baru keren. Waduh, ibadah yang paling keren Pak. Bukan ibadah, jangan tersinggung. Saya ini pendeta yang belak-belakan apa adanya. Gak apa-apa, besok kan sudah pulang saya. Ibadah yang paling keren Pak, bukan ibadah berdasarkan kehadiran. Tapi ibadah berdasarkan perjumpaan dengan Tuhan. Itu Pak, gitu loh. Kalau saudara ngalamin Tuhan, saudara bisa nyanyi lagu ini. Walau 1000 rebah di sisiku. Ini Daud seorang diri. Kau tetaplah Allah. Apa saudara? Dia lihat 10.000. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Lagu ini dinyanyikan sekalipun 1.000, 10.000 dan aku seorang diri. Tapi satu orang bersama dengan Tuhan mayoritas, satu orang bersama dengan Tuhan pasti akan bisa menang. Iman begitu Pak. Makanya orang ini, saya beri judul sederhana, judulnya adalah iman yang menyentuh hati Tuhan. Boleh beriman tapi enggak gitu sama Tuhan. Saudara kalau menyembah itu sampai gini, gitu loh sama Tuhan. Beda saudara, beda. Waduh, saudara ada banyak wanita atau gadis yang ikut tur ke Israel. Gak tahu gimana ngelihat yang satu ini, gitu loh buat saya. Dan itu istri saya. Tahu gak saudara, cinta itu akan membuat gitu loh sama Tuhan. Kalau saudara menyembah, makanya begini. Menyembahlah dengan hati yang mencintai Tuhan. Waduh. Kalau saudara menyembah dengan mencintai Tuhan, saudara ngalamin kasihnya, ngalamin jamahannya, ngalamin pelukannya. Tahu gak saudara, anak saya Bradley, dia tahu Pak, ketika saya pulang ke rumah, begitu saya buka pintu, saya pulang ke rumah, dia lihat saya Pak Sam,
Dia langsung sekarang udah bisa lari. Langsung lari Pak. Dia sudah bisa manggil papa dan dada. Dada itu Dedi. Langsung dia lari, papa. Langsung saya peluk. Dan dia merasa aman Pak di pelukan saya. Kenapa? Karena dia tahu di pelukan bapaknya selalu merasa aman. Apakah anak saya akan khawatir? Papa, besok aku makan apa papa? Papa, besok susuku bagaimana? Tenang nak, bapak model begini Pak. Nak, akan siapkan yang terbaik buat kamu. Saudara, gak usah takut dalam hidup. Apakah dengan kekhawatiranmu saudara bisa menambahkan satu hasta dalam jalan hidupmu? Sederhana, carilah dahulu kerajaannya, maka semuanya akan ditambahkan buat hidup saudara. Nah, orang ini punya masalah. Siapa namanya? Namanya Hana. Hana di dalam bahasa Ibrani itu artinya anggun atau elok, tapi punya masalah. Jadi nama Hana ini bagus Pak. Nama Hana itu anggun, elok, cantik. Jadi kalau dia memperkenalkan diri, nama saya David Herson, nama ibu siapa? Pak, saya Hana Pak. Wih, arti Hana itu elok, cantik, ya, cantik, anggun. Cuma sayang, Hana itu cantik tapi mandul. Sayang Pak, cantik sih namanya cantik tapi mandul. Makanya saya berdoa saudara gereja ini tidak cuma cantik tapi juga produktif. Sorry, maaf ya. Saudara kita bisa tata ibadah yang sangat cantik. Tapi lebih daripada itu jangan cantik tapi mandul. Tapi cantik dan produktif. Nah Hana dia cantik tapi dia mandul. Mandul itu tidak produktif. Sorry saya tidak hanya bicara sekedar masalah secara fisik ya. Saudara gak punya anak. Ada banyak hal yang mandul dalam hidup kita. Pekerjaan mandul, ekonomi mandul, apalagi hubungan mandul, apalagi pelayanan mandul. Sepertinya gak ada hasil, masih belum ada buah. Makanya ini yang dilakukan oleh Hana. Dia cantik, tapi dia mandul. Nah saudara, untuk wanita yang hidup di dalam perjanjian lama, mandul itu jadi masalah. Tidak punya anak itu jadi masalah. Kalau zaman sekarang sih nggak terlalu pusing lah. Ada banyak beberapa negara-negara nggak peduli punya anak nikah juga enggak ya, jangan. Mereka nggak terlalu peduli dengan itu. Negara-negara seperti Singapura nggak peduli menikah nggak nikah, yang penting bisa hidup. Bahkan mereka ada yang menikah nggak pengen punya anak. Sekarang anak bukanlah hal yang seperti gimana gitu, tapi di dalam perjanjian lama kalau mandul tidak produktif tidak punya anak itu masalah. Apalagi ketemu ibu-ibu kudus yang nggak bertobat, mulutnya kemana-mana. Enggak, ibu-ibu kudus yang di sana Pak, enggak ada di sini. Sini baik semua. Ketika dia memperkenalkan diri, cantik ya cantik. Coba, orang akan ngomongin apa? Tuh, deloken tuh, cantik tapi mandul. Ketemu mulut ibu-ibu yang enggak bertobat. Itu tuh, dasar kamu tahu enggak kenapa mandul? Kenapa? Karena dia dikutuk oleh Tuhan. Kamu tahu enggak kenapa dia mandul? Kenapa? Karena dia melakukan yang tidak disukai oleh Tuhan. Seringkali kita kemudian menyimpulkan, menghakimi, menilai hidup orang lain karena apa yang kita lihat. Betul enggak? Betul kan? Makanya maaf ya, banyak ibu-ibu itu kalah di masalah ini. Mulut. Maaf ya, gara-gara mulut seorang ibu, kita ini Pak jatuh dalam dosa Pak. Loh, saudara ibu-ibu jangan tersinggung Bu. Ibu-ibu lihat saya kayak mau lempar sepatunya kayaknya. Gara-gara seorang ibu kita jatuh dalam dosa Pak. Coba mulutnya Hawa gimana ketika dia lihat buah. Dam, ini enak loh Dam, kamu makan aja. Loh, nanti kan kita mati, tidak. Siapa yang bilang kita gak mati, padahal dia nerusin apa yang diomongin ular. Tapi saya bersyukurnya begini, memang ada ibu yang kalah dengan hal itu. Tapi saya bersyukur ada seorang ibu yang melahirkan juru selamat namanya Maria. Makanya saya berdoa ibu-ibu di Kudus jangan kayak Hawa tapi jadilah seperti Maria. Aduh, Maria itu peka dengan Tuhan, dia bilang begini, aku adalah hamba Tuhan, jadilah sesuai dengan kehendakku ya. Ya cuma nggak tahu saya di sini Maria atau Hawa, saudara yang paling tahu sendiri ya. Nah ini yang dialami oleh Hana. 1 Samuel pertama ayat pertama. Kita baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Zofim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Zuf. Seorang Efraim, ini panjang amat nih namanya, udah kayak kereta api aja dia. Ayat yang kedua, lihat nih. Orang ini mempunyai 2 istri. Pak cukup dulu, sekarang jangan ya, jangan. Orang ini punya 2 istri. Yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Nah
Jadi Elkana ini punya 2 orang istri. Yang pertama Hana, yang pertama Penina. Sampai di sini jangan ada bapak-bapak yang tanya ke saya, Pak, berarti boleh Pak punya 2 istri? Dulu Pak, ya, dulu. Sekarang enggak Pak, ya. 1 aja juga masih belum setia, apalagi 2, gitu ya. Terus Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Nah, Hana tidak itu karena mandul. Terus ayat berikutnya. Orang itu dari tahun ke tahun. Jadi orang itu Elkana berserta Hana dan Penina dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Jadi begini, orang itu termasuk Hana dari tahun ke tahun ke rumah Tuhan. Tahun berikutnya datang lagi ke rumah Tuhan. Tahun berikutnya datang lagi ke rumah Tuhan. Kayak kita. Setiap minggu datang ke gereja. Minggu depan datang lagi ke gereja. Bulan depan datang lagi ke gereja. Tahun depan datang lagi ke gereja. Tapi punya masalah. Dia datang dalam keadaan mandul. Pulang dalam keadaan yang sama. Dia datang, dia punya masalah. Masalahnya begini, mandul tidak produktif, tidak punya anak. Dia datang dalam keadaan tidak punya anak, punya masalah. Dia pulang dalam keadaan membawa masalah yang sama. Jadi nggak ada bedanya. Tiap tahun, dari tahun ke tahun, selalu cari Tuhan. Tapi dari tahun ke tahun tidak dapat jawaban. Itu sering kali terjadi Pak dalam hidup kita. Jadi orang ini setia banget. Kalau misalkan Hana mandul karena Hana jauh daripada Tuhan, wajar. Hana mandul karena Hana tidak mengasihi Tuhan, wajar. Tapi ini beda. Hana dari tahun ke tahun setia sama Tuhan. Dan tidak hanya setia, Alkitab mencatat mempersembahkan korban. Jadi setiap tahun dia datang ke rumah Tuhan bawa korban. Tapi kok gak ngalamin mujizat. Datang dalam keadaan yang sama, pulang dalam keadaan yang sama juga. Datang dalam keadaan tidak ngalamin mujizat, pulang dalam keadaan sama tidak ngalamin mujizat. Sampai akhirnya Hana itu pedih hatinya. Ayat berikutnya. Meskipun ia mengasihi Hana, Elkana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Ini yang lucu ini. Ternyata Tuhan sendiri yang menutup kandungan Hana. Saudara, ada saat di mana di dalam hidup kita Tuhan sendiri yang bahkan tidak menjawab doa. Makanya kalau saudara ngelihat orang Kristen, lihat ketika doanya belum dijawab, sakitnya belum disembuhkan, terkadang Tuhan sengaja melakukan itu untuk melihat kesetiaan kita. Makanya saat di mana Tuhan belum menjawab doamu, sebenarnya Tuhan sedang menguji kesetiaanmu. Masih setia nggak sama Tuhan? Ketika doanya belum dijawab. Nah terus, tetapi madunya, itu Penina, selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Jadi kasihan nih Hana ini. Hana ini cantik, cantik ya. Arti nama Hana cantik. Anaknya saya nggak punya. Arti Hana anggun, beautiful, but I'm not productive. Dan orang akan ngomongin dia, kasihan ya, cantik sih. Pelayanan ke gereja, choir, worship leader. Tapi kayaknya hidupnya belum ngalamin mujizat. Seringkali kita diperhadapkan pada kenyataan dan suara orang yang suka merendahkan kita ketika Tuhan belum jawab. Jangankan itu Pak. Pak, saya itu 4 tahun jomblo. Gak enak Pak jomblo Pak. Gak tahu Bro Allen bisa merasakan atau enggak itu. I'm serious. Bayangin Pak, saya jomblo 4 tahun. Belum ketemu istri. Pak Sam. Saya belajar Pak, ternyata yang menyalibkan Yesus itu orang-orang di dekatnya dia. Tahu nggak, saya jomblo 4 tahun, datang ke Surabaya, Pak David, sudah punya pacar? Belum. Datang ke Makassar, Pak David, sudah menikah kah? Oh belum. Sudah punya pacar? Belum. Tercreate isu. Tahu nggak kenapa David Derson nggak punya pacar? Kenapa jomblo 4 tahun? Kenapa? Karena David Derson homo. Coba Pak. Saya ngalamin Pak proses itu.
Tapi kalau dengan Tuhan itu, aduh, kalau sudah tiba waktunya, lihat cantiknya minta ampun Pak istri saya. Siapa lagi kalau bukan saya ngomong Pak? Tenang saja, Tuhan tidak pernah telat, tidak pernah terlalu cepat. Dia tepat pada waktunya untuk membuktikan kemuliaannya dia. Aduh. Tapi hari itu Hana sakit Pak, sakit. Ya sebenarnya saya sakit juga Pak ketika diomongin homo Pak. Sakit juga ini. Dia sakit, dia disakiti. Sampai Penina maaf ya, madunya itu istrinya Elkana yang lain. Dia, itu mungkin sakiti dia, kamu itu ya, kamu dikutuk Tuhan, kamu gak layak, you are not good enough. Sorry, kamu gak layak di hadapan Tuhan, kamu itu. Mungkin dia disakiti, dipandang sebelah mata, tidak dilihat. Makanya Hana sakit. Tapi saya suka ketika Hana disakiti, dia nggak kayak ibu-ibu di Kudus langsung ngomong di sosial media. Aku salahku apa ya, kok aku disakiti ya di Facebook, Instagram, sosial media. Ampun, Bu. Ada banyak ibu-ibu sekarang bertobat bukan hanya mulutnya, jarinya mesti bertobat. Pak, sorry Pak. Jari ibu-ibu itu berbahaya kalau nunjuk yang salah Pak. Coba bawa ke mall, ke Singapura Pak. Liatin Tars Hermes, tangannya nunjuk, pusing gak loh? Bener tuh. Makanya jari-jari ibu-ibu bertobat ya. Lebih baik buka Alkitab Bu. Amin. 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 Kok aminnya gak kenceng? Kenapa? Jarinya banyak yang salah. Oh iya. Nah hari itu ketika dia tahu nih, dia disakiti, sakit hati Pak, sakit. Ayat berikutnya. Dan dengan hati pedih, ia berdoa. I love this one. Saya tidak tahu seberapa besar sakit yang saudara alami. Diomongin, disakitin, diproses. Yang dilakukan oleh Hana dengan hati pedih. Dia berdoa. Bukan curhat. Bukan ngomong sama tetangga. Bukan menumpahkan semua sakit hati di sosial media. Tapi dengan hati pedih dia berdoa. Sederhana saudara, apapun kondisi yang engkau alami termasuk sakit hatimu. Datang sama Tuhan, berdoa. Sakit. Nah yang saya suka adalah begini. Biasanya Hana, dia datang ke rumah Tuhan di Silo. Setelah dia ngasih korban, membakar korban, dia pulang. Tahun depan juga begitu. Datang ke rumah Tuhan, selesai, dia pulang. Tapi hari itu beda Pak. Dia datang ke rumah Tuhan, belum selesai. Dan dia berdoa. Biasanya dia langsung pulang. Tapi hari itu dia enggak. Dia berdoa. Dia menyembah. Biasanya langsung pulang. Kayak kita kan. Selesai, pulang. Doa berkat amin, pulang. Tapi hari itu, Hana tidak langsung pulang. Dia berdoa. Terjemahan di dalam bahasa Ibrani, saya suka. Dia mengartikan begini. Dia berdoa dan dia menyembah. Dia tidak langsung pulang. Tapi dia berdoa, dia menyembah. Kenapa? Karena udah terlalu berat beban hidupnya. Orang menyakiti dia terlalu berat. Dia nggak langsung pulang. Buat dia, untuk apa pulang dalam keadaan yang sama? Untuk apa pulang masih dalam keadaan mandul? Untuk apa pulang tidak ngalamin mujizat? Hari itu dia berdoa. Hari itu dia sujud menyembah kepada Tuhan. Sambil menangis terseduh-seduh. Dia doa Pak, dia doa. Dia gak langsung pulang. Dia doa, udah capek sama hidupnya. Dia berdoa sama Tuhan sambil menangis. Tuhan, Tuhan tolong Tuhan. Dan tiba-tiba didengar sama Eli. Ayat berikutnya dia bilang begini. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, dia gak pengen orang denger. Berdoa yang paling penting itu, berdoa yang paling keren itu orang lain gak denger, tapi didengar sama Tuhan. Itu paling keren. Kalau zaman sekarang beda.
Doa orang sekarang itu satu ruangan denger tapi Tuhan gak denger. Nah gitu, itu bedanya itu. Kalau doanya Hana itu orang lain gak denger tapi Tuhan denger. Kalau doa orang sekarang itu kencang, semua ruangan tetangga satu kota denger tapi Tuhan gak denger. Dia berdoa, berkata-kata dalam hatinya dan bibirnya. Bibirnya cuma komat kami tuh. Tuhan. Saya gak tahu ya kalimat apa yang diucapkan. Mungkin dia bilang, Tuhan, berat Tuhan. Aku disakiti Tuhan. Kenapa aku mandul Tuhan? Tuhan kasih mujizat Tuhan. Ketika dia berdoa, tetapi suaranya tidak kedengaran. Datang Mbak, datang Imam Eli. Ketua sinode lah bahasa saya. Datang Imam Eli. Begitu Imam Eli lihat. Kan biasanya kan semuanya pulang kan. Tiba-tiba Hana, dia sujud, dia berdoa. Tuhan tolong Tuhan, dia tumpahkan isi hatinya ke Tuhan. Eli lihat, Bu, mabok. Kenapa? Mabok. Coba, ketika dia berdoa, Eli hamba Tuhan Pak. Eli tiba-tiba bilang begini, kenapa? Mabok. Saudara tahu gak saudara? Yang saya suka adalah ketika Hana berdoa, bahkan pendetanya pun gak ngerti. Karena memang doa gak perlu manusia ngerti, yang penting Tuhan ngerti. Kadang kalau saudara berdoa, ya Tuhan tolong Tuhan. Orang lihat ini apa-apaan ya? Kenapa orang ini? Punya masalah berat. Ketika orang lain gak ngerti saudara, justru itu adalah saat dimana Tuhan ngerti saudara. Ketika saudara pelayanan, kamu kan punya masalah, kok tetap melayani, kok tetap setia. Kita dianggap aneh. Memang orang gak ngerti Pak. Tapi kita tahu, kita ngerti. Untuk siapa kita setia, melayani, mempersembahkan korban. Kita tahu untuk siapa. Kita tahu untuk siapa kita angkat tangan hari ini. Kita tahu untuk siapa kita memuji hari ini. Kita tahu untuk siapa kita menyembah hari ini. Di tengah-tengah orang tidak mengerti. Saya cukup kagum sih sebenarnya. Tanpa saudara, saya melebih-lebihkan istri saya ya. Saya cukup kagum juga dia memutuskan untuk mau menikah dengan saya. Cukup kagum. Kenapa? Karena kami menikah Pak dalam keadaan gak punya apa-apa Pak Sam. Nol. Rumah gak ada, mobil gak ada, fasilitas gak ada. Mbak di rumah gak ada, orang kerja gak ada, nol. Ya tapi saya bisa ngomong, coba kalau dia gak nikah sama saya. Kapan lagi dia punya suami seganteng kayak begini Pak. Kira-kira begitu. Tapi Pak, ketika dia memilih, bahkan orang tuanya pun gak ngerti kenapa harus pilih saya. Makanya Alkitab bilang begini, aku tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Alkitab bilang begini, aku tahu sekarang, dulu kita nggak ngerti. Kenapa Tuhan proses, kenapa Tuhan bentuk, kenapa Tuhan izinkan kita disakiti, kenapa Tuhan izinkan kita dilukai, bahkan pendetanya pun nggak ngerti. Mabok. Kira-kira gimana ya doanya Hana yang kayak orang mabok? Gak mungkin kan Hana berdoa begini kan. Bapakku yang di sorga, terpujilah namamu. Gak begitu. Itu doa orang-orang model kayak Farisi Pak. Keren di doanya, tapi sayang gak sampai kedalaman hatinya. Mungkin Hana doanya begini Pak. Maaf ya. Udah kayak orang mabuk. Aduh. Mungkin kalau saya jadi Imam Eli, kenapa? Kerasukan setan. Mungkin dia tumpahkan rasa sakit dan kecewanya. Sampai dia jawab begini. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Ayat 15 saudara, ini poin saya. Tetapi Hana menjawab, bukan Tuanku. Aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Kalau saya ngomongin perempuan, ini ngomongin tentang gereja Tuhan. Kita ini mempelai wanitanya. Aku ini perempuan yang bersusah hati. Terus, anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak aku minum. Melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Jadi saudara, Hana hari itu kelihatan seperti mabuk. Bukan karena anggur, tapi karena dia curahkan isi hatinya ke Tuhan. Tahu gak saudara, Tuhan itu suka dengan orang yang apa adanya. Kalau saudara datang hari ini ke Tuhan, gak usah pakai topeng seolah-olah semua baik, semua kudus,
tidak bercelah. Tuhan suka dengan orang yang apa adanya. Itu ketika makanya Tuhan tanya, namamu siapa? Yakub jawab, Yakub artinya penipu. Tuhan suka dengan orang yang apa adanya datang ke rumah Tuhan. Tuhan, aku pendosa Tuhan. Tuhan, aku punya masalah Tuhan. Tuhan, suamiku, aku berdoa buat suamiku. Tuhan, aku berdoa buat istriku, buat anakku, buat pekerjaanku. Tuhan suka Pak dengan orang yang datang apa adanya sama Tuhan. Tuhan suka dengan orang yang remuk hati datang ke Tuhan. Makanya pemazmur begini. Ke siapa Tuhan akan dekat? Dengan orang-orang yang remuk hatinya. Dan hari itu Hana dia curahkan Tuhan. Aku gak punya anak. Udah dihina. Udah disakiti. Sampai kemudian aku mencurahkan isi hatiku kepada Tuhan. Tahu gak saudara? Hana itu berdoa. Minta anak. Yang Tuhan berikan bukan anak. Tapi Tuhan berikan seorang nabi di perut Hana. Sorry. Doa ketika menyembah bukan cuma berkat. Tapi kelimpahan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Coba. Maka setahun kemudian Alkitab bilang gini. Mari kita baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana. Dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel. Samuel itu nabi. Hana minta anak yang Tuhan kasih seorang nabi. Terus sebab katanya aku telah memintanya daripada Tuhan. Nah ini klip terakhir. Sedikit saya menjelaskan kepada saudara. Samuel di dalam bahasa Ibrani itu dipakai kata yaitu Shem ha Elohim. Samuel. Nama Samuel itu dari kata Shem ha Elohim. Nah, Shem itu didengar. Elohim, ha Elohim oleh Tuhan. Jadi tahu gak saudara? Jadi Samuel arti namanya itu didengar oleh Tuhan. Kembali, yang melahirkan Samuel siapa? Hana. Oke. Hana itu mandul. Ketika dia mandul, dia menyembah Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Ketika mandul menyembah Tuhan, hasilnya adalah Samuel. Hana berdoa, hasilnya Samuel. Hana mandul, berdoa, hasilnya, arti Samuel, didengar oleh Tuhan. Pertanyaan saya, Anda mau hidupmu didengar oleh Tuhan? Sederhana, lakukan yang dilakukan oleh Hana, berdoa dan menyembah. Dia mandul, Hana mandul. Elok tapi mandul. Tapi ketika dia berdoa, dia menyembah, lahir Samuel. Nah Samuel itu artinya didengar oleh Tuhan. Allah mendengar. Kalau saudara mau Allah mendengar, lakukan seperti Hana. Berdoa. And she worship. Saat saudara ada banyak nyanyian, ada banyak persekutuan. Tapi jangan sampai tidak ada penyembahan. Makanya kalau saudara datang hari ini, kita tidak sedang berkumpul Pak. Tapi kita sedang menyembah. Ini rumahnya dia. Ini rumah Tuhan. Jadi orang Israel ketika mau datang ke rumah Tuhan, mereka tidak bisa datang ke rumah Tuhan kalau mereka tidak bawa korban. Makanya ketika mereka bawa korban ke rumah Tuhan, mereka menyembah. Nah nilai ini Pak, ketika mereka mempersembahkan korban, mereka menyembah Tuhan. Nanti korbannya itu, kalau berkenan di hadapan Tuhan, maka akan ada api turun dari sorga. Akan menyambar korban itu. Itu tanda bahwa korban itu dikehendaki oleh Tuhan. Dan ketika Tuhan menikmati korban dari orang Israel, maka Tuhan memberikan perjanjian. Saudara, setiap korban yang saudara berikan kepada Tuhan, itu adalah tanda untuk saudara mengikat perjanjian dengan Tuhan. Makanya Samuel lahir. Arti Samuel didengar oleh Tuhan. Didengar oleh Tuhan itu muncul. Karena yang mandul itu mau berdoa dan mau menyembah. Saya punya kesaksian. Saya punya sahabat. Ini memberkati saya sekali Pak, kesaksiannya dia. Sahabat saya ini 12 tahun yang lalu masuk ke penjara. Karena masalah pajak. Jadi dia salah, dia masuk ke penjara.
Di tengah-tengah dia keluar dari penjara, dia bilang begini, saya mau melayani Tuhan. Dan tidak cuma melayani Tuhan, tapi dia menebus semua kesalahannya. Dia jadi seorang gembala di Makassar. Tahu gak saudara, orang bilang apa? Oh, kamu gereja di situ ya? Oh iya, itu gembalanya itu beberapa tahun yang lalu masuk penjara kan? Gitu. Waduh, itu kasihan Pak. Saya itu menemani saat-saat tersedihnya dia. Dia masuk penjara, bisnisnya hancur, uangnya habis. Di tengah-tengah kondisi, dia diproses sama Tuhan. Karena diakuin, karena kesalahannya dia. Dia mulai memperbaiki diri, dia cari Tuhan. Ketika dia cari Tuhan, orang ngomongin dia. Wah, mantan narapidana, penjara. Bayangin Pak, dia itu khotbah. Ada orang itu tiba-tiba keluar dari gereja tempat beliau khotbah. Karena mereka ngomong, gak maulah denger dari khotbahnya dari mantan narapidana. Manusia kayak begitu ya. Dia tetap setia melayani. Di tengah-tengah kondisi terpuruk dan hancur. Tapi dia setia sama Tuhan. Tahun berganti tahun Pak. Dia setia. Setia sama Tuhan. Sampai satu kali itu badannya itu udah kurus. Kurus banget. Sampai saya bilang gini, kok badanmu kurus sekali kok. Iya. Saya 2 tahun setiap hari saya puasa. Orang nolak dia, ngomongin tentang dia. Pemakai narkoba, itu kalau di gengnya dia itu kepala sekolah. Itu korbannya itu udah banyak banget. Semua kesenangan lagi-lagi dia lakukan. Tapi ketika dia masuk di penjara, dia ketemu sama Tuhan. Begitu keluar dari penjara, dia menjadi seorang hamba Tuhan. Orang nolak dia, ngomongin dia, bisnisnya hancur. Orang bilang begini, udah cerain aja suamimu. Orang bilang ke istrinya. Tapi dia tetap setia sama Tuhan. Saudara, 8 tahun sudah berlalu. Tuhan pulihkan keadaannya dia. Namanya pendeta Joseph Henry Gomulya. Saudara bisa cek. Dia pemilik dari salah satu hotel besar di Makassar. Pemilik restoran, kalau tidak salah sudah ada 18-20 cabang restoran di mana-mana. Pemilik tambang. Punya resort, diberkati berlimpah-limpah. Sederhana. Kalau dulu dia pernah diperas dan disakiti. Karena dia setia untuk tetap melayani dan menyembah Tuhan. Tuhan pulihkan keadaannya dia. Saya percaya, siapapun saudara. Kalau hari ini masih ada yang mandul di dalam hidupmu. Apapun itu, setia saja Pak sama Tuhan. Karena orang yang setia sama Tuhan, pasti akan melihat mujizatnya. Ayat terakhir. Keluaran pasal 3 ayat yang pertama. Tidak ada di bahan khotbah saya. Bisa dimunculkan. Keluaran pasal 3 ayat yang pertama. Kita akan baca sama-sama. Ini kerennya Musa. Kita baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Adapun Musa, ia biasa. Adapun Musa apa saudara? Biasa. Hati-hati dengan kata cuma biasa. Biasa Pak ke gereja, pelayan udah biasa. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Ayat kedua. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Ayat yang ketiga. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Jadi begini, Musa ini biasa, kalau ayat pertama tadi, biasa mengembalakan kambing domba. Di jalan yang biasanya. Jadi kalau saudara ke Israel, masing-masing gembala itu sudah tahu jalan kemana untuk menuntun dombanya, makan dan menuntun dombanya pulang. Jadi setiap hari dia tahu, dia mengembalakan kambing domba karena dia sudah terbiasa. Dia biasa mengembalakan kambing domba. Di jalan yang sama, makan, pulang. Di tempat yang sama. Besok begitu, dia giring dombanya, ayo makan rumput. Selesai, dia pulang. Tapi satu ketika, ayat yang ketiga, ketika dia sedang mengembalakan kambing dombanya saudara, ketika dia sedang mengembalakan kambing dombanya untuk cari makan, tiba-tiba dia lihat, loh, kok ada semak
yang terbakar. Alkitab mencatat begini, baiklah aku menyimpang. Dia tidak langsung pulang ke rumah, tapi baiklah aku menyimpang. Saudara, kalimat ini mungkin sederhana, tapi saya belajar. Musa belajar untuk tidak ke jalan yang biasanya. Dia berupaya untuk melihat karena ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan. Begini saudara, kalau Tuhan mau lakukan sesuatu atau Tuhan sedang lakukan sesuatu buat seseorang, saudara dekati dia. Kalau saudara, gembala saudara dapat visi yang kuat daripada Tuhan, jangan cuma mendengar, dekati gembalamu. Karena mungkin di sana ternyata ada semak api yang menyala, ada semak yang terbakar, api menyala-nyala. Di mana ada api saudara, larilah ke sana. Di mana ada orang alamin mujizat Tuhan, larilah ke sana. Jangan jadi penonton yang, oh ya bagus ya, puji Tuhan ya, gembala dapat visi bagus. Maaf saudara, sudah saatnya hidup kita tidak mendengar kesaksian, tapi hidup kita jadi kesaksian. Ketika Musa, dia menyimpang, dia ketemu dengan Tuhan. Dari api yang terbakar itu, Musa dapat mandat dari Tuhan. Makanya sederhana hari ini saudara, jangan terbiasa. Sama seperti Hana, biasanya ngasih korban pulang, gak ngalamin apa-apa. Sama seperti Musa, bawa domba pulang, tapi hari itu Hana tidak langsung pulang. Dia berdoa. Dan dia ngalamin berkat Tuhan. Sama seperti Musa, gak langsung pulang di jalan biasa. Tapi hari itu dia ambil satu sisi untuk menyimpang sedikit. Dia ngalamin Tuhan. Dia ketemu sama Tuhan. Dia dapat perintah dan mandat dari Tuhan. Hari ini, anyway, jangan cuma terbiasa duduk, tapi ayo kita ngalamin sesuatu. Coba saudara yang saudara duduk, saudara tutup mata, saudara angkat kedua tangan, tutup mata saja, izinkan saya berdoa. Bapa dalam nama Yesus, saudara yang bisa berdoa, yang bisa berbahasa roh, saudara berbahasa roh, mari berdoa. Ya ralabaya syakarala papa takarala patakur. Syakarala papa takarala baya syakarala papa takar. Ya ralabaya syakarala papa. Masing-masing berdoa. Saudara datang hari ini bukan terbiasa karena bergereja. Tapi saudara datang hari ini, saudara mau mengalami kasih Tuhan. Saudara mau mengalami jamahan Tuhan. Kiaralabaya syakarala papa takar. Ya karalabaya, alami hadirat Tuhan. Jangan lihat kanan kiri, saudara alami kasih Tuhan. Saudara-saudara bangkit berdiri. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Ada firman-Nya. Dia berfirman, mari datang. Marilah kepadaku yang letih, lesu dan beban berat. Yang selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus. Dia pikul